Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Firtul Azizah. Kali ini kita akan bahas tentang materi performance assessment. Nah, subbab yang akan kita bahas pada video saya kali ini mengenai definisi dan tipe performance assessment. Yuk, langsung kita mulai. Nah, jadi agenda yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah pertama, definisi dari performance dan performance assessment. Yang kedua, tipe dari performance assessment. Yang ketiga, contoh dari performance assessment. Dan yang keempat dan terakhir, artikel terkait performance assessment. Mari kita masuk ke pengertian pertama. Jadi, performance dalam Gitomer 1993, beliau menyatakan bahwa performance adalah pelaksanaan suatu tindakan. Nah, jadi di situ adalah tindakan siswa dalam merealisasikan ide mereka saat ujian. Selanjutnya, lebih jauh lagi, dalam National Assessment of Education Progress, sebuah penelitian yang representatif secara nasional dan berkelanjutan untuk siswa senior, di mana pada penelitian tersebut siswa diminta untuk membuat clipping mengenai tempat yang berarti bagi mereka. Jadi tempat yang sekiranya memiliki nostalgia bagi mereka. Dan dalam penelitian tersebut ternyata siswa mengkreasikan tempat bersejarah tadi menggunakan spidol, cat minyak, dan kertas berwarna untuk mengubah selebar kertas kosong menjadi clipping yang berisi kenangan mereka tentang tempat yang penting bagi mereka. Nah, jadi performance ini lebih ke bagaimana sih siswa mengkreasikan tentang apa yang diminta dari guru kepada para siswa, seperti itu. Kemudian pengertian selanjutnya adalah tentang performance assessment sendiri. Jadi menurut Cole Broadcast tahun 2011, mereka menyatakan pengertian bahwa performance assessment ini menuntut siswa untuk menciptakan suatu produk atau mendemonstrasikan suatu proses, atau mungkin bisa keduanya, proses dan produk, dan menggunakan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kualitas siswa. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari Nitko dan Brokat tersebut, performance assessment ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang dialami peserta didik dan produk yang nantinya akan dikembangkan pada akhir proses pembelajaran, sehingga performance assessment dapat digunakan untuk menilai pembelajaran di kelas secara keseluruhan. Nah, setelah memahami pengertiannya, jadi di sini kita lanjutkan pada produk dari performance assessment ini. Jadi produk pertama ini bisa berupa essay. Jadi essay ini berkaitan dengan deskripsi, analisis, atau ringkasan dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian essay-nya ini juga bisa berbentuk extended response. Nah, extended response-nya ini berupa makalah, laporan, laboratorium, dan poster. Inti dari performance assessment kan tadi penilaian yang disebut sebagai evaluasi. Nah, berarti essay-nya ini bisa termasuk sebagai produk dari performance assessment. Nah, kemudian nanti selanjutnya essay ini juga bisa memuat jawaban dari peserta didik tentang pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan, atau mungkin sesuatu soal yang menuntut pemecahan masalah secara matematis, dan siswa tadi bisa menuliskan step by step matematis yang mereka gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, maka itu juga bisa dimasukkan dalam jenis essay untuk performance assessment. Nah, kemudian contoh lainnya ini adalah performance atau kinerja siswa berupa penilaian lisan. Nah, jadi penilaian lisan ini nanti berfokus pada proses penyampaian materi oleh siswa, dan guru menilai kefasihan dari cara siswa menyampaikannya dan keterampilan siswa dalam berbicara. Contoh dari performance berupa penilaian lisan ini, contohnya adalah di ujian kedokteran. Nah, jadi pada ujian kedokteran itu peserta dihadapkan pada serangkaian kasus klinis, dan peserta ini
diminta seperti itu untuk mengklarifikasi kasus tersebut, dan pengujinya itu juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan kepada peserta ujian. Nah, jadi tujuannya nanti peserta ujiannya selain bisa menjelaskan secara lisan, juga dapat mendemonstrasikan pengetahuan untuk mendiagnosa atau memformulasi obat-obatannya tadi. Nah, itu kalau dikaitkan dalam atau contohnya dalam pendidikan kedokteran seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi yang lebih kompleks, performance assessment ini dapat dikombinasikan. Jadi terdapat kombinasi antara produk dan performance. Jadi di sini contohnya adalah pelaksanaan eksperimen, yang mana eksperimen tadi membutuhkan laporan laboratorium yang menggambarkan hasilnya. Nah, atau keduanya ini yang dimaksud adalah ada hasil, ada juga penyampaian presentasi dari siswa yang telah menjalankan laboratorium tadi. Nah, jadi di sini pada eksperimen tersebut ya, siswa harus terlibat aktif dalam proses ilmiah dengan cara mengembangkan hipotesis, merencanakan dan melaksanakan eksperimen. Kemudian pada hasil akhirnya, mereka akan merangkum temuan tadi dan mempresentasikan temuan apa yang mereka dapat saat eksperimen berlangsung seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang tipe-tipe dari performance assessment. Sekarang kita mencoba beralih pada contoh soal di bidang fisika seperti itu ya, yang bisa merepresentasikan performance assessment ini sendiri. Jadi contoh soal yang saya ambil pada presentasi kali ini adalah tentang kinematika linear. Pertama kita akan memberikan contoh tentang kinematika linear untuk jarak satu dimensi. Jadi di sini tugas yang bisa diberikan oleh pengajar fisika ini biasanya adalah untuk menentukan kecepatan sebuah benda saat bergerak lurus beraturan. Nah, alatnya yang dibutuhkan berupa meteran, stopwatch, benda yang bergerak lurus beraturan. Di sini bendanya bisa berupa bola. Nah, jadi di sini instruksi alternatif yang bisa digunakan untuk penilaian performance assessment itu gunakanlah stopwatch untuk mengukur interval waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh jarak tertentu, diukur dengan meter stick, dan gunakan rumus V sama dengan D per T. V kecepatan, D jarak, T waktu, dan di situ akan dapat nilai bonus siswanya jika siswa menggunakan angka penting yang benar. Jadi di sini konsep performance assessment-nya adalah peserta didik ini diminta untuk melakukan percobaan atau eksperimen dengan benda yang bergerak lurus tadi dan meteran serta stopwatch-nya. Lalu mereka merangkum hasil temuan mereka dalam suatu essay atau laporan, dan mereka bisa mendemonstrasikan temuan yang mereka dapatkan. Nah, atau contoh lainnya ini adalah kinematika linear juga, tapi untuk yang 2 dimensi. Ini artinya ada percepatannya seperti itu. Jadi di sini tugasnya adalah gelindingkan sebuah bola untuk menuruni lereng atau mungkin bidang miring. Nah, dari meja, misalkan atasnya meja lalu bagian bawahnya lantainya diberi cangkir atau mungkin wadah biar bolanya tadi tidak menggelinding lagi ke tanah seperti itu. Nah, jadi alatnya ada bola, ada tanjakan berupa bidang miring, wadah untuk menerima bola yang dari atas, dan meter stick atau meteran tadi. Instruksinya adalah siswa berlatih dengan menggelindingkan bola dari berbagai ketinggian di sepanjang lintasan. Jadi permukaan awalnya mungkin bisa dibuat bervariasi dan mengukur jarak pendaratan yang sesuai. Jadi jarak dari bidang miringnya tadi berapa panjangnya. Kemudian wadahnya ditempatkan oleh instruktur atau laboran atau mungkin guru, dan siswa harus memutuskan di mana tempat di sepanjang lintasan untuk meluncurkan bola agar mendarat di dalam wadah. Jadi nanti untuk lebih mempermudah seperti itu mungkin ya pengamatannya, jadi biar nanti setelah jatuh ke atas tanah tidak menggelinding kembali bolanya, jadi bolanya ditempatkan lurus di sebuah wadah. Nah, kemudian nanti untuk prosesnya yang akan dilakukan siswa itu apa, atau mungkin nanti kesimpulan apa yang diperoleh siswa itu bisa sebagai alat penilaian dari performance assessment ini. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang akan kita bahas, judulnya adalah Using Performance Assessment Model in Physics Laboratory Increase Student Critical Thinking Disposition.
Nah, jadi dari analisis jurnal yang sudah dilakukan oleh penulis, di situ terdapat permasalahan konseptual yang cukup relevan, di mana belum ada instrumen yang digunakan untuk mengukur disposisi berpikir kritis pada mata pelajaran fisika di tingkat SMA. Nah, jadi studi lapangan juga mendukung bahwa ditunjukkan penilaian yang digunakan di SMA ini lebih berorientasi pada hasil akhir, bukan pada proses. Nah, dari fakta tersebut, maka tercermin dari tes yang dilakukan oleh guru yang biasanya ini belum sampai untuk mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dari para siswa. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan atau solusi yang sudah ada sebelumnya ini adalah pakar penilaian Lori Serpat dan yang lain telah menemukan bahwa ketika pendidik mengajar secara langsung pada konteks dan format tes yang cukup tinggi penilaiannya, siswa seringkali tidak dapat mentransfer pengetahuan mereka ke soal-soal yang menguji dengan cara yang berbeda. Nah, sehingga solusi dan desain terbaru yang ditawarkan pada jurnal ini adalah untuk mengetahui kontribusi model dari performance assessment di laboratorium fisika untuk meningkatkan critical thinking disposition dari siswa di sekolah menengah atas. Oke, jadi mungkin itu untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung di email ke email yang tertera. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.